Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya. Kita belajar lagi matematikanya. Kita lanjut ke materi sebelumnya. Sebelumnya kalau kalian ingat-ingat lagi, kita bahas tentang pecahan ya. Bagaimana konsep pecahan itu sendiri. Nah, sekarang saya mau bahas tentang cara mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan lain. Maksudnya seperti kayak pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, ke dalam bentuk pecahan desimal, atau ke persen, atau ke per mil, ataupun sebaliknya dari persen per mil ke pecahan biasa, ke pecahan desimal, dan sebagainya. Nah, kalau kalian perhatikan sekarang, yang kita bahas pertama adalah cara mengubah bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa tuh contohnya kayak misalkan 1/2, 3/5, 7/8, dan seterusnya, ke dalam bentuk pecahan campuran, pecahan desimal. Ya, ke dalam bentuk pecahan campuran dan pecahan desimal. Oke. Karena di sini kamu bisa baca-baca di buku gimana aturan mainnya. Jadi saya langsung ke contoh soal. Jadi kamu cukup baca materinya di dalam buku, di buku matematikanya. Nah, sekarang saya langsung ke contoh soalnya. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan yang lainnya. Pertama, ubahlah pecahan berikut ke bentuk pecahan campuran. Kalau kamu lihat contoh soal ini, dua-duanya adalah pecahan biasa. 5/4 sama 13/7. Bagaimana kita ubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan campuran? Caranya, kalau kalian pahami ya, pecahan itu sama dengan pembagian. Jadi 5/4 itu artinya sama dengan 5 dibagi 4. Cara mencari mengubah pecahannya, kamu bisa gunakan cara pembagian bersusun biasa. Contohnya seperti yang sudah kita ketahui, 5/4 itu artinya 5 dibagi 4. Kita gunakan cara bersusun biasa. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 itu dapat 1. Kalau dapat 2, nggak mungkin, karena 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 lebih besar dari 5, nggak bisa diambil. Jadi kita dapat 1. 1 dikali 4 sama dengan 4, kita ambil. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, 1 tidak bisa dibagi 4, jadi nggak usah kamu cari-cari hasilnya berapa. Cukup udah sampai sini hasilnya, berarti 5/4 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, hasilnya sama dengan 1, sisanya 1, pernya 4. Gitu caranya. Jadi kamu ubah cara mencarinya, kamu bagi dengan cara biasa. Gitu ya. Oke, sekarang yang 13/7. Dengan cara yang sama, 13 dibagi 7. 13 dibagi 7 dapat berapa? 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. 13 dikurang 7 sama dengan 6. 6 dibagi 7 nggak bisa, karena lebih kecil si 6 daripada si 7. Artinya 13/7 kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, hasilnya dapat 1, sisanya 6, pernya 7. Jadi 13/7 bentuk pecahan campurannya adalah 1/6/7. Gampang ya? Oke, yang kedua, ubahlah bentuk pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kalau kalian ketahui pecahan desimal itu pecahan yang dalam bentuk koma. Yang kemarin ya, kamu lihat lagi video pembelajaran sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Sama dengan cara pembagian bersusun ini. 1/5. Caranya 1 dibagi 5. Kan 1 dibagi 5 nggak bisa. Berarti 0. Kamu tambahin di sininya jadi 10. Nah, karena di sini tambahin 0, kamu tambahin di atasnya koma. Baru 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita ambilkan 0 sisanya. Berarti 1/5 pecahan desimalnya sama dengan 0,2. Ini pecahan desimalnya. Gitu. Yang kedua, 7 dibagi 5. Sama caranya. 7 dibagi 5. Nah, 7 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Dikurang jadi 2. Nah, 2 kan dibagi 5 nggak bisa. Sementara kamu disuruh merubah ke dalam bentuk pecahan desimal.
Nah, bagaimana? Ya udah kamu tambahin 0 di belakangnya, atasnya ditambahin koma. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20, hasilnya 0. Jadi 7/5 pecahan desimalnya adalah 1,4. Gitu caranya. Gampang ya? Oke, ini untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Yang ketiga, contoh soal ketiga. Ubah pecahan desimal berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang sebaliknya. Dari pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh yang pertama, 0,25. Kamu lihat di sini, ada angka 25. Di belakang koma ada 2 angka. Kalau 2 angka di belakang koma, itu artinya per 100. Kok 100 sih Bu? Ya, karena kelipatan perkalian dari 10. Jadi kalau 1 angka berarti per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000, 4 angka per 10.000, dan seterusnya. Jadi tergantung berapa angka di belakang koma. Kalau misalkan ada 3, ya berarti per 1000. Karena 1000 kan nolnya ada 3. Karena dia 2 di belakang koma berarti per 100. Karena 100 kan nolnya ada 2. Gitu ya. Nah, ini per 100. Angkanya, angka bilangan bulat yang bukan 0 adalah 25. Jadi kamu tulis di atas saya 25. Nah, bentuk pecahan biasa dari 0,25 adalah 25 per 100. Sampai sini jawaban kamu sudah betul. Tapi agar lebih tepat lagi, kamu ubah ke dalam bentuk pecahan paling sederhana, pecahan senilainya. Jadi kamu sederhanakan atau diperkecil ke bentuk pecahan paling kecil. 25 per 100 itu kalau kita bagi dengan 25 per 25 hasilnya 1 per 4. Jadi 0,25 pecahan biasa bentuknya 1 per 4. Gitu. Paham ya? Jadi ubah ke dalam bentuk paling sederhana kalau kamu merubah dari pecahan desimal atau pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi ubah ke dalam bentuk paling sederhana. Gitu. Oke, yang kedua. 3,4. Kamu lihat di belakang koma ada 1 angka. Berarti kalau 1 angka per 10, karena nolnya ada 1 kalau 10. Nah, angka bilangan bulat yang bukan 0 di sini adalah 30. 3 sama 4 kan. Jadi walaupun dia ada koma, di sini kan kalau di sini nih 0, yang nolnya nggak dipakai. Jadi yang dipakai itu angkanya, angka bilangan bulatnya, bukan bilangan 0. Nah, kalau 3,4 kan 3 sama 4 itu bukan 0. Jadi harus tetap dipakai. Jadi 34 per 10. Nah, bentuk pecahan paling sederhananya, kamu ini bisa bagi dengan 2 per 2 misalnya. Boleh dengan angka berapa aja, yang penting bisa dibagi. 34 dibagi 2 itu hasilnya 17. Per 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Kalau 17 per 5 bisa kamu sederhanakan lagi, kamu ubah lagi ke bentuk paling sederhana. Tapi kalau udah nggak bisa, jangan diubah lagi. Jadi ini hasil akhirnya di 3,4 itu bentuk pecahan biasanya adalah 17 per 5. Nah, bagaimana kalau misalkan dari bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Oke, saya kasih contoh lagi deh. Di luar dari ini, mengubah bentuk pecahan campuran seperti ini nih ke dalam bentuk pecahan biasa. Gimana cara merubahnya? Gampang banget. Kayak misalnya contohnya ada 3, 2 per 5 misalkan. Ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau ini kan dari pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, sekarang dari pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? Caranya pertama, 3 dikali, ini kamu kalikan. 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 ke sini ditambah 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi 17 per 5 gitu. Atau misalnya ada lagi nih 1 per 2 misalkan. Sama caranya, yang ini kamu kali 1 dikali 2 sama dengan 2, yang ke atas ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti 3 per 2. Per 2-nya sama ya. Jadi pernya itu tetap tidak berubah angkanya. Ini juga sama. Pernya tidak berubah. Nah, mudah kan? Jadi ini cara untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal dan pecahan campuran ataupun sebaliknya, dari campuran ke biasa atau dari desimal ke biasa. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, per mil ataupun sebaliknya, dari persen atau per mil ke bentuk pecahan
biasa. Ini juga gampang banget. Kalau kamu pahami lagi, persen sama per mil. Persen itu artinya per 100, per mil itu artinya per 1000. Nah, jadi tinggal kamu kalikan dengan 100 atau 1000. Jadi kalau misalkan mau diubah ke dalam bentuk persen, berarti tinggal kamu kali 100%. Kalau mau diubah ke per mil, berarti kamu ubah ke dalam bentuk 1000 per mil. Jadi dikalikan dengan 1000. Contoh misalkan, ubah ke dalam bentuk persen dan per mil, berarti ada dua jawaban. Yang pertama persen, yang kedua per mil. Oke, pertama persen dulu. 2/5 ubah ke dalam bentuk persen, berarti kamu kali 100%. Ingat ada tandanya ya, 100%. 2/5 kali 100%. Caranya kamu kalikan dulu dengan 2. 100 dikali 2 baru dibagi 5. Atau kalau kamu bisa coret-coret, 100 dibagi 5 dulu baru dikali 2, itu juga bisa. Nah, kalau saya cari cara gampang. Ini kita coret dibagi 100 dibagi 5 sama dengan 20. Baru setelah itu kamu kalikan 20 dikali 2 sama dengan 40. Nah, jadi 2/5 itu sama dengan 40%. Udah deh, selesai. Gampang banget ya. Kemudian 1/4. Nah, kalau ini kan dalam bentuk pecahan campuran. Biar gampang, pecahan campuran ini kamu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Seperti yang ini tadi nih caranya. Yang ini nih ya. Caranya seperti itu. 1 dikali 4 ditambah 1. 1 kali 4 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Hasilnya jadi 5/4. Kita jadikan persen. Persen dulu. Berarti 5/4 dikali 100%. Nah, boleh kamu 5 kali 100 dulu. Jadi 500 baru dibagi 4 boleh. Atau 100 dulu dibagi 4. Hasilnya, kalau saya lebih gampang yang ini karena lebih sedikit angkanya, jadi mencari angka yang lebih sedikit baru setelah itu kita kalikan. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 5 sama dengan 125 ya. 25, 2 kali 5 10, iya benar 125. Jadi 1/4 itu sama dengan 125%. Nah, bagaimana cara merubah ke per mil? Gampang, tinggal kamu, kalau persen kan dikali 100, kalau per mil tinggal kamu kali 1000. Nih, untuk per mil ya, berarti 2/5 dikali 1000 per mil. Sama nih, coret dapat 200. 200 kali 2 sama dengan 400 per mil. Ingat kalau per mil lambangnya berbeda dengan persen. Kalau persen kan 0 bulatnya di bawah ada 1, tapi kalau per mil ada 2, jangan sampai salah ya. Terus yang 5/4 1/4 juga sama, ini karena dia sama angkanya, tinggal dikalikan aja. 5/4 kali 1000 per mil sama dengan ini, coret dapat 250, hasilnya 1250 per mil. Untuk ambil singkatnya, sebenarnya dari persen ke per mil itu, karena dia kan persen itu per 100, per mil itu per 1000. Jadi kalau dari persen ke per mil itu tinggal kamu tambahin nolnya aja 1 di belakang. Itu gampang banget kalau kamu perhatiin ya. Dari yang 2/5%, itu kan 40%. Kalau diubah ke per mil, tinggal tambahin 0. 1 lagi di belakangnya. Jadi 400 per mil. Ini juga sama. 125% jadiin per mil, jadi 1250 per mil. Gampang banget kalau kamu dilihat dari konsepnya, itu gampang banget. Jadi nanti kalau ketemu soal ubah ke dalam bentuk persen dan per mil, lihat aja dapatnya berapa persen, kalau per mil tinggal tambahin 0 di belakangnya 1. Jadi kamu nggak perlu ngitung-ngitung dari awal. Oke ya. Kemudian terakhir, ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini dari bentuk persen dan dari bentuk per mil. Kamu ubah ke dalam pecahan biasa. Nah, ini juga gampang banget. Yang namanya persen itu kan artinya per 100. Berarti 35% artinya 35/100. Gitu. Pecahan biasanya udah. Jadi ini 35/100 itu udah dalam bentuk pecahan biasa. Tapi tadi saya bilang lagi, pecahan biasa kamu ubah ke dalam bentuk paling sederhana, yang udah nggak bisa dibagi-bagi lagi, yang udah nggak bisa diperkecil lagi. 35/100 kalau kita sederhanakan atau kita perkecil, kalau misalkan ini kamu bagi dengan 5/5, hasilnya sama dengan 7/5.
Nah, bentuk pecahan biasanya yang paling sederhana dari 35% berarti sama dengan 7/20. Bu, kalau 7/20 bisa dibagi lagi, diperkecil lagi, silakan kamu perkecil lagi. Karena memang itu yang termasuk pecahan biasa. Karena kan pecahan biasa itu pecahan paling sederhana yang tidak bisa kamu bagi-bagi lagi gitu. Jadi bentuknya paling sederhana. Tapi kalau Bu saya pusing nggak mau dibagi-bagi lagi, oh boleh sampai sini aja juga boleh, nggak apa-apa. 35/100 itu adalah bentuk pecahan biasa, hanya saja dia belum sempurna, istilahnya belum sempurnanya tidak dalam bentuk paling sederhana gitu. Sementara pecahan kalau bisa nanti kamu ubah ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Jadi kamu bagi lagi sampai dia bentuk paling terkecil gitu. Gampang ya? Oke. Terakhir kemudian 85 per mil. Karena per mil itu sama dengan per 1000, ya udah tinggal kamu ganti jadi 85 per 1000. Sederhanakan lagi sama caranya seperti yang persen. Kamu bagi misalkan 5/5 misalnya. 85 dibagi 5 berapa? Hitung dulu ya. 85 dibagi 5. Dapat 1, ini 5, dapat 3, turun 5, dapat 7, berarti 17. Per 1000 dibagi 5 sama dengan 20, ya. 200. Ya, 200. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. 17/200 bisa nggak disederhanakan lagi? Kalau nggak bisa, udah sampai sini aja jawaban kamu. Tapi jawaban kamu yang ini juga udah bener, 85 per 1000. Cuman tadi yang saya bilang balik lagi, kita ubah ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Jadi ke bentuk yang udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi udah itu paling kecil bentuknya. Gitu. Capek ya ngejelasin? Enggak deh. Oke, sampai sini materinya. Nah, ini cara mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk persen, per mil, desimal, pecahan campuran. Begitu juga sebaliknya dari campuran, persen, per mil, desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Semoga materi kali ini nggak bikin kalian mumet. Ini masih gampang banget kok. Yang penting kamu hafal perkalian. Jangan lupa dihafalin perkaliannya. Minimal 1-10 tuh udah hafal. Udah di luar kepala. Jadi jangan ngitung pakai tangan lagi. Masa kalah sama anak SD, ya kan? Oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Sebagai catatan, kamu boleh buka lagi buku-bukunya. Di buku matematika itu ada di halaman 35. Ya, halaman 35, 36, 37. Nah, di situ ada cara-caranya. Kalau kamu pengen lebih paham lagi, di situ ada penjelasannya banyak banget. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.